Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Noval Nugraha, dan pada kesempatan kali ini, pada video kali ini kita akan membahas tentang kuis yang telah kita lakukan beberapa minggu yang lalu. Dan video ini saya buat untuk penambahan nilai dari kuis pertama dalam matkul bengkel pemrograman framework 2. Nah, jadi untuk kuis yang pertama kemarin itu kita membuat tampilan guest aplikasi sedap ya. Nah, jadi untuk beberapa poin yang akan dibuat ya gini, eh, kita akan menunjukkan template yang menjadi referensi dan elemen pendukung dan lain-lainnya. Oke, baik teman-teman, kita akan melihat referensi template yang saya gunakan, yakni Quick Baik, selanjutnya kita akan masuk ke beberapa pembahasan seperti tampilan guestnya. Ini ada home, about, dan konteksnya yang sudah saya buat. Oke, sip. Oke, baik teman-teman, kita akan melihat seperti apa tampilan awalnya ya, yang untuk home itu berdasarkan referensi yang telah dibuat. Oke, jadi sebelum kita masuk ke hero sectionnya ini, saya telah membuat eh, bagian navgarnya dengan sedemikian rupanya. Ada home, about us, restoran, pages, dan konteks. Jadi bisa dilihat di sini. Untuk codingannya itu kita bisa lihat dia, karena dia ini merupakan layout, jadi saya gunakan guest layout ya. Saya buat layout baru yang mana di dalamnya itu ada komponen navbar. Jadi komponen navbar yang bersangkutan ini codingan seperti ini, seperti ketentuan dalam kuis kemarin. Itu dia logo sedapnya itu berupa komponen, lalu diberikan juga ini navlink. Navlink ini supaya tiap halaman ini bisa saling terhubung ya. Register dan login contohnya ini, jika kita tekan akan mengarah ke bagian page register, dan login pun begitu. Nah, setelah itu kita jelaskan terlebih dahulu ya yang guest layout ini, terutama di navbar ini. Setelah itu bisa kita lihat di sini navlinknya, ketika aktif ya dia akan berubah warnanya nih. Jadi untuk navlink itu dia perpindahan antar page-nya itu sudah bisa saya lakukan ya. Jadi begini dia. Untuk drop down-nya di restoran, pages juga saya menggunakan drop down. Ini untuk penjelasan bagian navbar ya teman-teman. Oke, navlink. Jadi untuk bagian navgar sudah tertampil logo sedapnya, dan juga untuk path-nya kemana halaman diinginkan itu sudah bisa. Dan sebagai disclaimer, ini saya telah membuat 3 diantaranya, bagian home, buat us, dan konteks, kemana satu-satunya akan kita bahas. Oke, untuk bagian navbar di guest layout segini dulu. Oke, baik teman-teman, kita akan berlanjut nih ya ke bagian home. Pada bagian home ini sudah ada beberapa section yang telah saya buat dengan sedemikian rupanya agar terlihat mirip dengan referensi yang kita pakai ini. Oke, jadi di home dia hero sectionnya, cara pemesanan, dan lain sebagainya hingga footernya. Jadi bisa kita sekalian kita lihat perbandingannya dengan referensi, dan kita lihat codingan kita sekilas. Oke, baik. Yang pertama di bagian home ya, hero section. Jadi agar kita tidak bingung, kita bisa lihat path-nya terlebih dahulu di app.jsx ya. Jadi ini dia sudah saya pakai rootnya guest layout, dan beberapa rutenya yang sudah saya bikin itu ada 3, home, buat us, dan konteks. Oke, untuk home bisa kita lihat ini dia ada komponen yang saya sudah masukkan, diantaranya ada 4, 5, 6, ada 7 komponen ya. Kita akan lihat ke hero sectionnya. Bagian ini hero section ya, restoran terbaik untukmu, dan dengan kelas style nya juga. Lalu
Setelah itu ada button juga yang bisa di drop down dan pesan segera, dan kita akan bandingkan dengan yang dijadikan referensi. Oke, itu untuk section bagian hero sectionnya ya. Oke, lanjut itu di home nya, work sectionnya saya buat. Berarti cara pemesanannya ya, cara pemesanannya ini how it works. Jadi isinya seperti ini, langkah-langkah yang akan dilakukan sebagai instruksi, dan bila kita bandingkan dengan yang ada di bagian template referensi seperti ini. Lalu 12 restoran terbaik ya seperti ini, dan ada juga tombol see all nya ya, lihat semua. Ini dia komponennya sendiri juga, itu di home bisa kita lihat ya. Favorite food section ya saya buat, jadi ini burger, steak, pizza, tentu saja makanan. 12 restoran ya, kalau 12 restoran harusnya favorite section ya di sini ya. Bila kita hapus, favorite section ya. Silahkan pilih restoran yang Anda inginkan. Oh, ini di sini. Berarti di atasnya itu cara, oh ini masuk ke cara pemesanan ya teman-teman. Bila kita lihat di home ya, work sectionnya, ini termasuk ke best restoran nih. Ini dia. Lalu ini juga tadi kita bikin sectionnya sendiri, itu dia favorite food section yang ini, burger, steak, pizza, ini dia yang saya maksud tadi. Lalu ada teks ya, teks yang tabelnya, teks 3XL, large, dan lain sebagainya. Lalu statistiknya ini, berapa pelanggan terpuaskan, respon terbaik, dan bahkan dikirim. Saya lupa untuk ngelihatin, kita bandingkan. Nah, kita bandingkan, dan ini dia. Lalu apa yang pelanggan katakan tentang kita, what customer says about us. Itu tidak salah saya buat juga dia per section ya, saya ubah jadi komponen dia sendiri. Oh, rupanya dia masih sama ya letaknya. Home di favorite location. Oh, di set testimoni. Jadi setelah itu saya sudah buat section yang lainnya. Ini yang join partnership dengan source gambarnya dan lain sebagainya, learn more. Lalu untuk berita dan events terbaru, dia di bagian home, news events, yang ada beberapa itemnya juga ya. Item pertama 2, 3, 4. Kita bandingkan dengan referensi kita. Nih, yang saya gunakan sebagai referensi dari Quick It. Lalu di bagian terakhir itu ada 2 komponen lagi ya, yang saya bikin, subscribe dan footer untuk bagian home. Jadi subscribe ini dia, ada ilustrasinya, gambarnya. Saya menggunakan link ya, link gambar. Lalu ada teksnya juga, dan ada text box juga, dan tombol subscribe nya. Ini kita jadikan perbandingan seperti ini teman-teman. Dan terakhir itu di bagian footernya,
yaitu home, di footer home nya. Oke, untuk penjelasan bagian home kita cukupkan sampai sini dan kita akan lanjut membahas untuk about us lalu konteks. Oke teman-teman, untuk mengejar durasi juga kita akan lanjut ke perbandingan bagian about us ya. Lalu kita lanjutkan dengan konteks nanti. Untuk about us ini bisa kita buka terlebih dahulu di referensi gambarnya bagian sini. Ini perbandingannya. About us itu tidak saya bikin banyak komponen seperti ini, jadi dia akan memanggil di functionnya saja, di function board ini. Jadi dia akan memanggil ya di child dengan parentnya ya, ada parent, ada childnya, lalu dipanggil parentnya. Jadi functionnya ada banyak ini, panjang dia codingannya, dan di antara masing-masing itu di bot section. Jadi dia bagian paling depannya ya. Ini dia ada gambar juga, dan bisa kita bandingkan juga dengan yang saya jadikan referensi. Ini enggak ada cardnya ya. Cardnya berarti dia itu di our mission ya, misi kami. Oke, ini card features yang saya bilang tadi, dia cardnya 1 2 3 dan 4. Lalu selanjutnya kita bandingkan. Wait a minute, tunggu sejenak ini. Saya gunakan template-nya dari ini, dari quick ya. Ini functionnya, gambarnya juga tersedia. Lalu pada bagian service-nya juga memiliki function sendiri, jadi saya tidak menggunakan banyak komponen seperti yang saya buat di home tadi, dan harusnya yang ini lebih efisien lah. Service show our team ya, tim kami, saya gunakan gambarnya sama, jadi saya ngambil linknya dari gambar yang sudah tersedia dari referensi, dan trusted partner juga ini sama untuk nama nama rekannya. Ini bisa kita bandingkan. Lalu ini sebenarnya service show good test ini tidak saya masukkan karena sebelumnya di home dia sudah ada beberapa review ya. Dan ini yang terakhir itu di bagian get the menu of your favorite restaurant every day. Apakah menu dari restoran favorit mood setiap hari. Ini ada functionnya juga ya, trust partners yang tadi, subscribe. Dan segitu dia untuk bagian about us ya. Kenapa bisa muncul footernya, soalnya di about us ini dia about yang isinya tadi itu ya, dan di akhirnya kita menggunakan footer home juga. Jadi footer home ini bisa digunakan berkali-kali, soalnya dia itu berupa komponen ya. Ini juga dipakai dia di home juga, dia di home about us juga, konteks juga dipakai. Oke teman-teman, untuk penjelasan dari bagian about us sudah sampai segitu saja. Kita akan lanjut ke bahasan patch konteks. Baik teman-teman, untuk bagian terakhir di konteks itu tidak terlalu banyak ya, dia cukup singkat. Di quick juga begitu, dia bagian konteks ini cukup sedikit ya, tidak banyak section. Dia menampilkan bagian depan kita, konteksnya di mana kita bisa melakukan layanan hubungan ya terhadap sedap. Jadi dia saya letakkan ya sama seperti saya membuat patch about. Jadi konteks ini dia saya buat komponen, di mana komponen itu di dalamnya itu ada beberapa function lagi yang nanti dipanggil di parentnya itu. Nih get in touch. Jadi get in touch ini tetap terhubung dengan kami. Dia akan perlihatkan ya, masukkan nama, email, dan juga ada peta dia.
peta yang diambil langsung dari Google Maps ya. Oke, jadi seperti ini dia perbandingannya. Submit application, dan yang dua section terakhir itu dia subscribe dan bagian footer home ya. Soalnya saya lihat di referensi dia menggunakan ini bagian footer yang sama ya, sama seperti biasanya, dan bagian subscribe yang sama juga seperti yang di home. Jadi saya terapkan hal yang sama di kuis kita kali ini. Oke, segitu dulu teman-teman untuk pembahasan yang konteks. Oke, teman-teman, terima kasih bagi teman-teman yang sudah melihat video saya dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih. Dan untuk kuis penambahan nilai ini saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.